Selamat pagi. Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, amin saudara. Haleluya. Kita yang datang pada pagi hari ini, kita semua rindu untuk menyembah Tuhan. Kita semua rindu untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, Yesus. Sebelumnya kita akan masuk ke dalam doa Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang manis, Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami boleh memuliakan nama-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan, selain kami memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan pada pagi hari ini, dengan segala kerinduan kami, dengan segenap hati kami ingin memuliakan Engkau Bapa. Pimpin kami Tuhan dalam pujian kami, dalam penyembahan kami Tuhan. Biarlah kami hanya fokus hanya kepada-Mu. Engkau Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Urapi kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang dalam perjalanan Tuhan untuk menuju ke tempat ini Tuhan, Engkau lindungi Bapa, Engkau sertai Tuhan. Biarlah kami bersama-sama memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi kita semua di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini saudara. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud
sembah adalah Allah yang mulia. Dia yang layak dipuji dan disembah. Katakan dengan sepenuh hatimu, saudara. Hadirat-Mu memenuhi kami, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Katakan dengan lembut, saudara. Hadirat Tuhan memenuhi kami, ya Yesus. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu. Ini kita menyembah Allah yang kudus, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Tidak ada pribadi yang lain yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Haleluya. Katakan saudara, di
Allah Tuhan yang baik. Amin saudara. Amin. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Puji Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pun katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh Yesus, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Glory. Katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia jublah sangkakala, musik dan tari, haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Katakan saudara, Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, oh yeah, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh Tuhan baik, Tuhan baik, Yesus, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sama-sama kita katakan ya saudara, Tuhan Yesus baik ya. Anugerahnya apa? Anugerahnya kekal selamanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Tuhan siapa yang baik saudara? Katakan namanya siapa? Yesus. Kota benteng kita namanya siapa? Gunung batu kita namanya siapa? Katakan sekali lagi, 3 kali sebutkan namanya. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan, ya Allah yang benar, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup
Puji Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat, amin saudara. Tiba saatnya kita akan persembahkan persembahan kita, siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan doakan persembahan kita saudara. Oh Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sudah kami nikmati Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan berikan korban persembahan kami Tuhan. Engkau yang mengetahui isi hati kami Tuhan. Kami memberi dengan ikhlas, kami memberi dengan sukarela, kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi Bapa. Berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam pergumulan. Engkau menjadi sumber jawaban bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami. Kami serahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Persembahan akan dijalankan. Yang kita sembah, yang kita muliakan, tidak ada yang lain saudara kecuali Yesus. Dialah Allah kita. Dialah gunung batu kita. Dialah perisai kita. Tuhan Yesus juru selamat kita saudara. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu tetaplah selama-lamanya. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan untuk kita semua. Haleluya. Katakan saudara, tiada yang lain. Amin. Ada padaku di surga. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu
pujian ini berkata, sekalipun dagingku dan hatiku Tuhan habis lenyap, Yesus gunung batu kita. Amin saudara. Dialah kota benteng kita. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku, amin Tuhan, habis lenyap, gunung batu tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, kau gunung batuku. Haleluya Yesus. Dan tetaplah selama-lamanya. Katakan dalam segenap hatimu saudara. Oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, amin, gunung batu tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Kau tetaplah, kau tetaplah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tetaplah Allah Tuhan. Kau Allah selama-lamanya Yesus. Tidak pernah berhenti mulut bibir kita memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau bertata dalam pujian kami Tuhan, dalam penyembahan kami Tuhan. Oh Tuhan, urapi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan dipenuhkan oleh firman-Mu Bapa. Firman-Mu yang berkuasa membimbing kita, menuntun kita Tuhan, menguatkan kita yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Urapi umat-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati Tuhan kami semua di tempat ini. Biarlah hati kami, pikiran kami hanya fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Shalom saudara. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara sekalian, jemaat GBDI Ebenezer. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan buat kita semua untuk bisa datang beribadah lagi di tempat ini. Saya juga berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih buat Pak Victor dan juga ya orang tua mertua ya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, pada
pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Kita langsung kepada firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan baca bergantian ayat-ayat ini. Saya akan mulai di ayat yang pertama, lalu saudara ayatnya yang kedua, demikian seterusnya kita baca bergantian. Sekali lagi Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Silakan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, ya kalau dari kitabnya kita sudah tahu ini adalah surat Filipi. Ya, surat Filipi itu adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan surat ini adalah surat yang menguatkan jemaat yang ada di Filipi, ya terutama kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana, saudara. Nah, kita akan melihat beberapa hal, saudara mengikuti saya, ya dari ayat yang pertama dan seterusnya. Kita akan melihat beberapa hal yang saya rasa ini adalah hal yang penting bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara, atau di hari-hari ini. Ya, kita diperhadapkan dengan banyak hal hari-hari ini, tetapi ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Yang pertama kita lihat di ayat yang pertama tadi kita sudah baca. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Hal yang pertama kita lihat di sini, saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Dia katakan, berdirilah dengan, apa saudara? Dengan teguh. Ya, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan, saudara. Di situ dikatakan, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Jadi ini ungkapan hati daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yang dia katakan sebagai mahkotanya, sebagai kebanggaannya. Ya, jadi ini adalah ungkapan hati yang begitu dalam dari seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi jemaatnya. Ya, mengasihi jemaatnya dikatakan di sini sebagai mahkotaku. Jadi seorang hamba Tuhan yang menjadi kebanggaannya bukan apa-apa, saudara, selain jemaat Tuhan. Ya, kebanggaan kami sebagai hamba Tuhan adalah jemaat Tuhan yang dipercayakan. Ya. Kebanggaan kami sebagai hamba Tuhan adalah ketika melihat jemaat Tuhan bertumbuh dengan baik dalam kehidupan rohani, saudara. Ya, bertumbuh dengan baik dalam kehidupan rohani, bukan hanya sekedar bertumbuh dalam hal jasmani.
diberkati secara materi, bukan itu yang terpenting. Semua orang menginginkan hal itu, saudara. Tapi yang menjadi kebanggaan bagi kami sebagai hamba Tuhan adalah jemaat Tuhan bertumbuh dalam kehidupan rohani. Ya, di sini di pertama dikatakan berdirilah juga teguh dalam Tuhan. Ini adalah bicara tentang keteguhan iman, saudara. Keteguhan iman, keteguhan rohani di dalam Tuhan. Saudara, hari-hari ini karena suasana dunia atau situasi dunia yang semakin tidak menentu, saudara, ya. Sudah setahun lebih kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, saudara. Bukan hanya melanda satu daerah, satu pulau, tapi seluruh dunia. Ya. Sampai hari ini kita masih berjuang. Ya, banyak hal yang terdampak dengan pandemi ini, saudara. Banyak hal, terutama dalam hal ekonomi. Ya, kesehatan, dan lain sebagainya. Saya rasa firman Tuhan ini relevan untuk zaman sekarang. Sekalipun surat ini ditujukan kepada jemaat Filipi 2000 tahun yang lalu, kurang lebih. Tapi Alkitab itu selalu relevan, selalu sesuai dengan zaman. Amin, saudara. Oleh karena itu saya yakin firman Tuhan ini bukan hanya untuk jemaat Filipi pada zaman itu, tapi pada zaman sekarang juga. Itulah kehebatan daripada firman Tuhan, daripada Alkitab ini, saudara. Kalau kita baca komik, selesai baca udah bosan, ya. Kalau kita jarang orang mau baca 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Tapi kalau Alkitab ini sudah berapa kali kita baca, ya kan? Diberitakan dari ribuan tahun yang lalu. Dan selalu relevan, selalu sesuai dengan zaman. Hal yang pertama, Paulus katakan kepada kita semua, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Hari-hari ini kehidupan rohani yang harus kita kuatkan, saudara. Kita boleh menjaga protokol kesehatan, itu harus, itu wajib, saudara. Kalau kita keluar rumah, kita harus benar-benar menjaga diri kita, itu wajib untuk kesehatan kita. Tetapi ada satu hal yang paling penting dari semuanya, yaitu kehidupan rohani kita, iman kita. Amin, saudara. Hari-hari ini kita mulai melihat ke diri kita, bagaimana kehidupan rohani kita. Apakah kita sedang goyah, ya? Apakah kita sedang terpengaruh dengan keadaan? Tapi saya percaya, justru dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, semakin membuat iman kita menjadi teguh di dalam Tuhan. Amin. Sampai hari ini masih ada juga gereja-gereja yang tutup, saudara, yang belum bisa mengadakan ibadah seperti kita. Bisa dibayangkan gimana jemaat Tuhan. Ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan gerejanya. Tuhan selalu punya banyak cara untuk menyampaikan firman, untuk menguatkan gerejanya. Amin, saudara. Yang seterusnya kita perhatikan. Ayat yang kedua dikatakan, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Yang kedua, apa yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Filipi, khususnya kepada Eudia dan Sintike. Ya, saya tidak tahu persis siapa orang ini, saudara. Saya nggak pernah ketemu, ya. Anggaplah mereka si A dan si B, ya, Sintike dan Eudia dan Sintike. Ada yang mengatakan mereka adalah 2 pelayan Tuhan di gereja atau di jemaat di Filipi. Dan ternyata mereka sedang tidak sehati, saudara. Dan Paulus mengingatkan supaya kedua orang ini sehati. Sehati sepikir dalam Tuhan, saudara. Nah, ini hal yang kedua yang harus kita bangun hari-hari ini, saudara. Di dalam gereja Tuhan. Kita harus sehati dan sepikir. Amin, saudara. Sehati sepikir bukan untuk apa, ya, tetapi di dalam Tuhan. Sehati sepikir di dalam memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sehati sepikir di dalam kita membangun kehidupan rohani. Bersama-sama, saling mengingatkan, saling menguatkan. Sehati sepikir. Orang yang sehati sepikir adalah untuk suatu tujuan, saudara.
Ya, sehati sepikir untuk satu tujuan. Eh, Tukang yang membangun sebuah bangunan, bisa dibayangkan kalau kepala tukangnya, ya kan, lalu anak buahnya tidak sehati sepikir. Disuruh oleh kepala tukangnya buat tiang di sini, ya, anak buahnya buat tiang di sebelah sana. Buat tangga di sini, anak buahnya buat tangga di sebelah sana. Apa jadinya sebuah rumah, saudara? Tidak akan jadi seperti sebuah gambar yang telah dirancang. Demikian juga saudara dalam kehidupan rohani, kita tidak mencari keuntungan atau tujuan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk tujuan Tuhan. Karena itu dikatakan sehati sepikir dalam Tuhan, untuk tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan apa? Untuk gereja kita, ya, untuk membangun tubuh Kristus, ya, disempurnakan, menjadi baik dari hari ke hari. Itu saja tujuan kita, saudara. Itu saja tujuan kita ada di tempat ini. Sehati sepikir dalam membangun kehidupan rohani. Amin, saudara. Sehati sepikir. Bukan sebaliknya malah menghancurkan. Ya. Saya yakin jemaat di GPD Ebenezer semua satu hati. Amin, saudara. Saling bahu-membahu membangun. Saling menjaga. Saling menguatkan. Ya, saya percaya ini yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita gereja Tuhan. Ya. Itu yang kedua, saudara. Selanjutnya kita dengan cepat kita perhatikan. Ayatnya yang ketiga, bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, ya. Garis bawahi, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kita perhatikan kata tolonglah mereka. Ya. Rasul Paulus katakan, ku minta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka. Ada kata tolong. Jadi kata tolong ini adalah suatu hal yang kita lakukan untuk orang lain, saudara. Ya. Tolong, menolong. Siapa kira-kira yang bisa kita tolong? Mungkin ada jemaat Tuhan yang lagi lemah, tolong, saudara. Bahkan mungkin ada yang lagi berkekurangan, mungkin saudara yang berkelebihan, tolonglah. Ya kan? Bahkan kalau kita lebih detil lagi melihat ayat ini, dikatakan tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Tolonglah hamba Tuhan. Betul enggak, saudara? Di sini ada Pak Victor sebagai gembala jemaat, ada Ibu gembala juga senior. Ya. Butuh pertolongan dari jemaat Tuhan. Amin. Ya, butuh dorongan gitu ya, atau bahasa apalah yang bisa kita pakai. Tolonglah mereka karena apa di sini? Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Jadi melayani Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Butuh perjuangan. Membangun pelayanan di tempat ini butuh perjuangan. Ya, saya tidak sempat ketemu dengan almarhum Papa Rudi ya, tetapi saya dengar cerita bagaimana awal dari pelayanan ini dibangun sampai seperti ini sekarang. Tidak mudah, saudara, bersama dengan Ibu Gembala senior. Karena itu seorang gembala, seorang hamba Tuhan tidak bisa kuat sendiri. Harus ditolong, saudara. Amin. Harus ditolong, saudara. Baik di antara jemaat saling menolong, lalu kemudian tolong juga hamba Tuhan. Karena mereka telah berjuang dalam pekabaran Injil. Lanjut dengan cepat ayatnya yang keempat. Dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wah, ini sesuatu hal yang luar biasa. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Filipi, bersukacitalah. 2 kali dia katakan, saudara. Itu menunjukkan suatu ketegasan, suatu hal yang betul-betul diinginkan, diharapkan. Bersukacitalah.
Saudara, bayangkan ya, ayat ini atau surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Ketika dia berada di dalam penjara. Tapi dalam keadaan sedang berada di dalam penjara, dia masih bisa berkata, bersukacitalah. Dia ingatkan kepada jemaat, kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Filipi. Bersukacitalah. Kalau kita bisa olah dengan pikiran kita, bagaimana mungkin Paulus dalam keadaan di penjara bisa berkata, bersukacitalah. Tentu ketika dia katakan bersukacitalah kepada jemaat Filipi, itu artinya di dalam diri Paulus juga ada sukacita. Artinya di sini saudara bahwa sukacita kita tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. Amin saudara. Artinya bahwa keadaan dunia hari-hari ini, pandemi, kesulitan terjadi di mana-mana, ketakutan terjadi di mana-mana, tidak akan mempengaruhi sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, tidak akan mempengaruhi sukacita kita. Artinya sekali lagi bahwa sukacita itu harus keluar dari diri kita, saudara. Bukan datang dari luar. Rasul Paulus sedang berada dalam penjara. Keadaan sekitar tidak mendukung dia untuk mendapatkan sukacita, saudara. Tapi dia katakan bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya adalah suatu harapan, suatu dorongan. Bahwa sukacita itu harus kita ciptakan. Ya, harus kita ciptakan. Karena sekali lagi saya katakan bahwa sumber sukacita kita bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Apalagi di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Maka Roh Kudus itu akan membantu kita. Membantu kita untuk kita bisa bersukacita. Roh Kudus itu yang akan membantu kita untuk mengeluarkan buah yang namanya sukacita itu, saudara. Roh Kudus akan bekerja sama dengan kita. Ya, asal dari diri kita sendiri pun kita mau bersukacita. Artinya saudara, apapun keadaan saudara hari-hari ini, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Tetaplah bersyukur, ya kan? Tetaplah bernyanyi. Tetaplah mengatakan Tuhan Engkau baik. Ya, Tuhan Engkau sungguh baik. Dan seterusnya, saudara. Ayat yang kelima kita lanjut. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, ini juga yang harus kita perhatikan hari-hari ini, saudara. Biarlah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Artinya apa, saudara? Sebuah pohon ya, yang baik akan terlihat dari buah yang dihasilkan. Bukan hanya ketika dia terlihat bagus, saudara. Wah, bagus, buahnya bagus. Misalnya jeruk, buah jeruk. Wah, bagus banget jeruknya. Warnanya orange, wah indah sekali. Bukan hanya sampai enak dipandang, tapi juga manis untuk dirasa, dimakan. Itu yang disebut dengan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya. Bukan berarti kita mau tunjukkan, wah saya ini orang baik, tidak. Tapi biar orang sendiri yang menilai, wah kita orang baik gitu. Diketahui semua orang. Jangan sampai kehidupan kita justru tidak menjadi berkat, saudara. Jangan sampai kehidupan kita justru dikenal orang tidak baik. Kecuali sama orang yang sirik dengan kita, saudara ya. Beda lagi ceritanya. Kita sudah berbuat baik, tapi namanya orang sudah benci ya, dia tetap menganggap kita nggak baik. Itu beda ceritanya. Kalau yang seperti itu biarin, saudara ya. Biarin aja. Gak usah dipedulikan. Tetap lakukan saja kebaikan, saudara. Lakukan kebaikan. Apa yang bisa saudara buat
kerjakan saja untuk kebaikan. Ya. Saya tidak bisa uraikan satu persatu kebaikan apa yang bisa kita lakukan bagi semua orang. Ya. Selanjutnya dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang selanjutnya ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, hari-hari ini banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Kita khawatir, itu wajar saudara ya. Sebagai manusia biasa, tidak ada seorang pun yang tidak pernah merasakan kekhawatiran. Semua pasti ada. Siapapun. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita. Sehingga kita tidak punya iman lagi. Tidak punya pengharapan lagi di dalam Tuhan. Pandanglah hari esok dengan penuh harapan di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang mau terjadi, pokoknya tetap percaya saja kepada Tuhan. Untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita. Untuk apa saja saudara-saudara. Dikatakan jangan khawatir. Karena dikatakan apapun juga, jadi segala sesuatu. Ya, betul, kekhawatiran bisa datang. Kapan saja. Tapi kita harus melawan kekhawatiran itu dengan apa saudara? Dengan doa. Ya, dikatakan di sini, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Apapun yang mengganggu pikiran kita, berdoa saja saudara. Artinya apa saudara? Ketika ada kekhawatiran datang, ketakutan datang, kita berserah kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan. Itu saja yang kita lakukan. Lalu jangan lupa dikatakan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur di sini artinya bahwa sekalipun sesuatu belum terjadi, Tuhan belum menjawab doa kita, kita akan tetap beriman kepada Tuhan. Belum terjadi, kita sudah mengucap syukur. Ya, tetap mengucap syukur, artinya kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita enggak kecewa kepada Tuhan, sekalipun apa yang kita doakan belum terjadi. Tetap mengucap syukur. Ya. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya ayat yang terakhir saya baca sekalian, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya kalau kita melakukan hal-hal yang tadi yang saya sudah sampaikan di atas tadi, maka damai sejahtera daripada Allah akan memelihara kita, saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Artinya di dalam segala keadaan, ya apapun yang terjadi bersama dengan Tuhan, kita tetap ada damai sejahtera. Amin saudara. Tetap ada damai sejahtera. Itu yang paling penting. Ketenangan di dalam hati. Hidup kita di tangan Tuhan saudara. Tuhan yang sudah mengatur semuanya. Amin. Tuhan sudah punya rencana kepada kita masing-masing. Dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal saudara. Saya percaya setiap kita itu punya rencana tuh. Tuhan punya rencana baik untuk setiap kita. Entahkah apa kita nggak tahu. Tuhan punya rencana dalam hidup saya sendiri juga untuk masa depan. Saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah rencana Tuhan adalah untuk kebaikan. Amin. Dan kalau Tuhan sudah rencanakan A atau B atau C, itu pasti terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya. Ayat yang ke-8, dan akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi semua yang baik-baik saja yang kita pikirkan saudara. Hari-hari ini banyak sekali berita ya kita dengar atau kita baca di WA. Kadang-kadang kalau kita baca tiap hari, takut juga ya kadang-kadang. Khawatir. Itulah manusia kita. Tapi saya mau ingatkan lagi kepada kita. Lebih baik kita penuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin.
dengan perkara-perkara yang baik. Apapun yang terjadi di sekitar kita, terjadilah. Yang penting kita hidup dalam Tuhan, kita tetap menjaga diri kita semampu kita menjaga kesehatan kita semampu kita, selebihnya serahkan kepada Tuhan. Amin. Ayat 9 yang terakhir. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang terpenting terakhir adalah bagaimana kita melakukannya. Amin. Kita sudah dengar firman. Tinggal bagaimana kita di luar nanti. Apakah kita hidup dalam firman atau enggak. Itu keputusan dari diri kita sendiri. Ya, kita hanya bisa dengar, saya hanya bisa menyampaikan. Ya, seterusnya dan selanjutnya di luar nanti keputusan kita sendiri. Kita mau hidup dalam firman, kita mau melakukan firman atau tidak, itu adalah keputusan kita sendiri. Saya percaya kalau kita hidup dalam firman Tuhan, maka damai sejahtera akan memenuhi setiap kita. Amin saudara. Ya. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi kita semua. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kali firman diberitakan, itu tidak terjadi dengan kebetulan. Kami percaya bahwa itu adalah suara Tuhan bagi kami. Karena itu kami mau tangkap setiap firman Tuhan itu dengan baik. Dan kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan saudara, sejenak kita menyembah Tuhan. Kita pujikan hari yang terindah. Haleluya. Puji Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, hasilnya kini jadi kuat di hatiku. Hatiku ada cintanya di hatiku. Ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya. Bertumbuh dalam imanku padanya. Mari ke rumah masing-masing. Pimpin dan sertai kami, tibakan kami di rumah dengan keadaan selamat. Dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada saat ini, tidak satu pun di antara kami yang terlewatkan. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami pulang mendapatkan satu kekuatan yang baru. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat. Umat-umat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.